Kalau di dalam ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau saja penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa. Ketika menafsirkan kata bertakwa itu, kita ingat apa yang ulama sampaikan, yang namanya takwa itu menunaikan perintah-perintah Allah. Sayang ketika kita mengamalkan apa yang disebut dengan perintah Allah, kita batasi hanya pada ibadah-ibadah Allah. Maka takwa bagi kita hanya sholat 5 waktu yang tegak. Takwa bagi kita hanya zakat yang ditunaikan dengan baik. Takwa bagi kita naik haji kalau mampu. Kita lupa bahwa takwa itu adalah semua perintah-perintah Allah. Dan di antara perintah Allah adalah yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala qul siru fil ardi. Di antara perintah Allah wa qul i'malu fasirallah. Maka konsep takwa itu bukan hanya sholat, puasa, ibadah mahdoh, tapi takwa itu di dalamnya ada ilmu pengetahuan, ekonomi yang kuat, sosial budaya yang hebat, dan peradaban yang maju. Mau menjadi wasit peradaban, kuasai jalan-jalan dan ilmu-ilmunya. Nah, itulah yang menjadi tugas kita semua Bapak Ibu. Sambil kita memperbanyak syukur, Tasikmalaya ini Masya Allah, ini jarang-jarang zuhur penuh masjid ya. Karena zuhur itu waktu yang agak berat buat penuh masjid. Tapi di Tasikmalaya penuh masjid, penuh masjidnya. Alhamdulillah. Ini gara-gara door prize jangan-jangan. Hah? Enggak? Ya Alhamdulillah. Pokoknya kita senang saja sama kebaikan Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin sampaikan, yuk bangun saling percaya di antara kita Bapak Ibu ya. Bangun saling percaya satu sama lain antara komponen umat. Kita perbanyak silaturahim, perbanyak perjumpaan. Lalu yang berikutnya, mari kita tumbuhkan optimisme. Udah berhenti kita bilang ini zaman edan. Nggak ada zaman edan. Siapa yang edan? Siapa yang edan? Masa zaman edan? Zaman itu kan seperti wadah. Isi dari zaman itu adalah al-ahdath, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian. Siapa yang melakukan peristiwa dan kejadian? Manusia. Maka bagus tidak wadah itu bergantung dari apa yang diisi oleh manusia. Tidak ada nama zaman edan. Zaman itu sesuatu yang mulia, modal untuk berjuang. Yang baik dan yang buruk hanyalah yang mengisi zaman itu. Mari kita menjadi orang yang baik di dalam mengisi zaman. La tasubud dahra fa innallaha wad-dahr. Jangan kalian mengumpat waktu, karena Allah lah yang menciptakan waktu. Jadi kita hentikan semua kalimat-kalimat yang pesimis, kita buang. Apalagi ada hoax-hoax, buang saja. Pokoknya kalau ada berita-berita yang isinya itu adalah memecah belah umat, buang. Itu hanya memperpanjang jarak kita untuk menjadi pemimpin peradaban. Itu hanya menyulitkan ikhtiar kita sebagai umat untuk menjadi ummatan wasata. Semua yang membuat kita pesimis, buang. Mari kita hidupkan optimisme. Kita tukar-menukar kabar yang baik. Seperti seorang Arab yang datang jauh dari semenanjung entah di ujung mana, belum sampai masjid, menghirup udara Madinah saja dia langsung bersyahadat. Nggak ada hoax soalnya di situ. Yang ada zikir, yang ada nasihat, yang ada ilmu pengetahuan, yang ada adalah silaturahim, yang ada adalah sama-sama saling mencintai satu sama lain. Jadi kalau di dalam Al-Quran Bapak Ibu ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata al-fahishah, al-fahishah itu adalah ungkapan yang, salah satu ungkapan yang paling buruk dalam Al-Quran. Fahishah itu digunakan untuk kata berzina. Karena saking buruknya yang nama fahishah itu, wala taqrabu, ngelakukannya, jangankan melakukannya, deketinnya saja jangan. Apa perbuatan lain selain berzina itu yang Allah sebutkan sebagai fahishah? Innal ladzina
yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ternyata yang kedua yang digelari fahisyah oleh Allah selain berzina adalah hoax atau berita bohong. Kalau untuk berzina kita dilarang, jangankan melakukannya, dekat saja jangan. Hal yang sama juga berlaku untuk berita-berita bohong. Jangankan kita membuatnya ya, untuk mengkonsumsi, apalagi termasuk sharing, jangan. Karena itu hanya membuat udara persaudaraan kita menjadi menipis, berganti dengan udara kebencian. Na'udzubillah. Nah, yang kedua tadi adalah sebagaimana wasit itu dia harus punya ma'rifah tamah, pengetahuan yang utuh tentang rule-rule yang berlaku, tentang hukum-hukum serta aturan main yang berjalan. Bagaimana hukum-hukum ekonomi itu bergerak, kita belajar supaya kita tidak hanya menjadi konsumen tapi bisa memproduksi. Maka ini hal yang ketiga yang saya dapat sampaikan di sini sebagai satu pelajaran yang saya dapatkan di Tasikmalaya. Yang pertama ini tanah perjuangan, yang kedua pengajiannya ada door prize, yang ketiga Tasikmalaya ini adalah satu dari sedikit tempat yang tersisa di Indonesia di mana ada gabungan antara semangat keislaman yang kuat yang terwujud dari masjidnya yang hebat, dari pondok-pondok pesantrennya yang megah-megah, kiai-kiainya yang mumpuni, dan bersamaan dengan itu juga ada entrepreneurship yang kuat di Tasikmalaya ini, antara penghayatan keislaman dengan kecintaan pada wirausaha bisnismen. Maka saya lihat banyak sekali. Ini tidak di semua tempat ada di Indonesia. Bahkan di beberapa tempat kota-kota di mana umat Islam menjadi motor ekonomi itu sudah bergeser. Syekh, lagi khamsah dakika. Udah diperingatkan, sebentar lagi door prize ya. Nah, saya ingin sampaikan, jaga Bapak Ibu, jadilah contoh. Kalau orang ingin belajar Islam yang baik, dia datang ke Tasikmalaya. Kenapa? Bukan hanya masjidnya, pesantrennya, ulamanya, tapi juga industri, usaha manufaktur, dan usaha-usaha ekonomi yang dijalankan oleh umat Islam. Alhamdulillah. Kalau orang Tasik menganggap udah biasa, tapi kalau keliling Indonesia tidak banyak seperti ini. Maka jaga semangat itu Bapak Ibu. Ingat apa kata Rasul? Tis'u aksyari abwabi rizqi fit tijarah. 9 dari 10 pintu rezeki itu dari perdagangan. Sayangnya 9 pintu kita tinggalkan, kita berdesak-desakan di satu pintu. Sekarang saatnya seperti di Tasikmalaya, mari kita menyebar ke 9 pintu yang selama ini kita tinggalkan, majukan Islam melalui ekonomi umat. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan saya undang datang ke NTB ya. Angkat tangan yang mau. Pakai ongkos sendiri ya. Angkat tangan pakai ongkos sendiri. Oh, masih banyak juga. Nah, saya pengen tambahin kalau gitu. Saya pengen tambahin, malu juga saya tadi lihat kok benar-benar door prize-nya. Saya pikir cuma main-main, tapi saya lihat ada tulisannya tadi benar. Ada kayak ijazahnya tuh dari PT ini, benar-benar, oh jadi benar nih. Kalau gitu saya nggak mau ketinggalan. Ya. Saya mau door prize ke NTB. Tadi siapin buat jangan kebanyakan. Buat
Emang masih suka naik bis ya? Ini sebenarnya mau jalan naik pesawat tapi mau naik bis. Tapi memang bis itu masya Allah ya, banyak kenangannya. Ya. Jadi nanti Ustadz Rafiq ya, 2 bis dulu deh ya. 2 bis dulu. 2 bis. Oh, 2 bis yang mengelola MUI. Yang mengelola MUI. Cuman pesannya satu saja, jangan 2 bis itu isinya pengurus MUI semua. Ya, itu tidak banyak nilainya, tapi itulah semangat kita bersilaturahim. Jadi inilah keindahan Islam ya, keindahan Islam. Pokoknya gini rumusnya Bapak Ibu. Kalau kita berislam merasa resah, gelisah, pikiran susah, rasanya sempit, rasanya hati itu nggak tenang, berarti ada cara berislam kita yang belum tepat. Pelajari bagaimana berislam yang baik, karena Islam itu pasti sesuai namanya, dari kata Islam itu dari kata as-salamah wassilmu wassalam, aman, damai dan selamat. Pasti dan wajib ketika kita berislam harusnya kita tenang, nyaman, kemana-mana kita bisa tersenyum, senang susah ya kita senang, karena umat Islam itu kalau nggak dapat pahala syukur ya pahala sabar. Nah, jadi mari tumbuhkan semangat selalu bersyukur, bersuka cita dalam kebaikan. Nanti door prize-nya diurus oleh MUI ya. Jadi seperti itu niat saya, nanti kalau jadi yang 2 bis itu bisa datang. Nanti kita ketemu lagi di Lombok ya. Kita ketemu lagi di NTB. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin bapak 1, ibu 1 kali ya. Suami istri. Ya, nanti diaturlah sama bapak ketua. Jadi yang dapat saya sampaikan, kokohkan persaudaraan, bangun saling percaya, tumbuhkan optimisme, dan kuasai aturan main kehidupan dunia ini, ekonominya, sosialnya, budayanya, ilmunya, teknologinya, supaya kita sebagai umat Islam menjadi ummatan wasata. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau banyak kekurangan dan kekhilafan. Allahumma fi wal hadina sabil rasyad. Allahumma fi al-aqwam al-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.